Nah, setelah membahas penyebab perpecahan di gereja Korintus, yaitu keangkuhan, iri hati, dan pemikiran yang duniawi, Paulus kemudian menggali masalah tentang keangkuhan. After addressing the causes for divisions in the church in Corinth, pride, envy, and worldly thinking, Paul then digs into the issue of pride. Nah, dia itu kemudian memberitahukan bahwa obat keangkuhan adalah kerendahan hati. He then points out that the remedy for pride is humility. Untuk menjadi rendah hati ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. And to be humble, there are several things that we must do. Salah satunya adalah mengingat orang yang telah menjadi berkat bagi kita. And one of them is to remember those who have become a blessing to us. Sayangnya, inilah yang tidak dilakukan oleh jemaat di Korintus. Dan ini yang akhirnya menjadi masalah. Nah, unfortunately, this is something that the church in Corinth fails to do, which in the end becomes a problem of divisions. Nah, marilah sekarang kita melihat apa yang bisa kita pelajari. So let's see what we can learn from this. Saudara, Paulus ingin agar para rasul secara umum dan dirinya secara khusus, ya, mereka itu ingat bahwa merekalah para rasul dan Paulus yang membawa jemaat ini mengenal Kristus. You see, Paul wants them to remember the apostles in general and himself in particular as the ones responsible for their coming to know Christ. Nah, saudara, mohon diperhatikan bahwa Paulus bukan sedang mencari-cari pengakuan. Keep in mind that Paul is not looking for validation. Dia hanya menggunakan dirinya dan para rasul sebagai alat pembelajaran supaya mereka belajar menghargai orang lain dan belajar untuk rendah hati. He's only using himself and other apostles as a teaching tool, so they can learn to appreciate others and they can learn to be humble. Nah, Paulus memulai dengan menyamakan dirinya dan para rasul dengan orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Paul begins by equating himself and the other apostles as men condemned to death. Saat itu, saudara, terdakwa mati diharuskan untuk berjalan di belakang barisan serdadu untuk dieksekusi. At that time, those condemned to death are required to walk behind the soldiers to their execution. Tujuannya adalah untuk memamerkan para terdakwa mati ini dengan harapan orang-orang akan jerak melakukan kejahatan. The purpose is to parade these death row convicts with the hope that this will deter others from perpetrating heinous crimes. Nah, saudara, Paulus menggunakan perumpamaan ini yang sudah tentu dipahami oleh mereka untuk menyampaikan satu berita yang jelas kepada mereka. You see, Paul is using this allegory that they are surely familiar with to convey to them a simple message, yaitu bahwa tidak ada kemuliaan duniawi baginya dan bagi para rasul. The message is, there is no earthly glory for him and other apostles. Justru bukannya kehormatan yang dia dan para rasul terima adalah biasanya penghinaan. In fact, instead of honor, what he and other apostles usually receive is disgrace. Kemudian dia mendaftarkan beberapa contoh dan membandingkan antara yang diterimanya dan yang diterima oleh jemaat di Korintus. He then goes on to list the examples of it and compare what he received with what they received. Yaitu apa, saudara? Dia berkata, kami adalah
orang-orang bodoh demi Kristus, tapi kamu orang-orang arif dalam Kristus. He says, we are fools in Christ for Christ's sake, but you are wise in Christ. Kami ini lemah, tapi kamu kuat. We are weak, but you are strong. Kami ini terhina, tapi kamu ini terhormat. We are dishonored, but you are distinguished. Kami lapar dan haus, tidak berpakaian, dipukuli, dan tidak punya rumah. We are hungry and thirsty, poorly clothed, beaten, and homeless. Singkat kata, dalam bahasa kita sehari-hari, Paulus berkata, mereka semua mendapatkan yang baik dan yang mulia, sedangkan dia dan para rasul mendapatkan yang menyakitkan serta tidak menyenangkan. In today's language, Paul is saying that they get all that is good and glorious, while he and other apostles get all that is both painful and unpleasant. Saya lagi, saudara, Paulus tidak mengatakan semua ini supaya dipuji-puji oleh mereka. Paul is saying this not to get praise from them. Dia mengatakan semua ini untuk menyatakan kenyataan bahwa memang benar mereka menikmati semua berkat ini di atas penderitaannya. He's saying this to show them the fact that they have enjoyed these blessings at his expense. Singkat kata, dialah yang membayar harga buat mereka. So you see, he's the one paying for them. Saudara, pelayanan lebih seringnya jalan satu arah ketimbang dua arah. You see, ministry is often a one-way street rather than a two-way street. Saudara, waktu Yesus melayani di dunia, kita bisa melihat pelayanannya satu arah, bukan dua arah. When Jesus was serving, ministering on the earth for 3 years, we can see that it was a one-way street ministry. Dia memberi, dia tidak menerima. He always gave, he did not receive. Saudara, kalau jadinya kita ini berpikir bahwa pelayanan harusnya dua arah, saya menerima sesuatu juga, bukan hanya memberi sesuatu, saya kira nanti kita akan kecewa. So you see, if we begin to think that ministry is supposed to be a two-way street, I must receive something, not only I give something to you, I think we might be disappointed. Jadi ingatlah, pelayanan itu satu arah, bukan dua arah. So remember, ministry is a one-way street. It is rarely a two-way street. Jadi saudara, ini pelajaran yang mesti kita ingat ya. Pelajaran yang pertama yaitu, barang siapa ingin menjadi berkat bagi orang lain, tidak boleh mengharapkan kemuliaan dan pujian. So is then the first lesson that we can glean. He or we who wish to become a blessing to others should not expect to receive glory and praise. Justru penderitaan dan kerugianlah yang kadang kita mesti bayar. In fact, there is sometimes pain and loss that we must bear. Kita hanya akan menerima kemuliaan dan pujian di pintu gerbang surgawi. Sewaktu Tuhan kita Yesus menyambut kita masuk ke dalam tempat kediamannya. We'll only receive glory and praise at the heavenly gate when Jesus our Lord welcomes us into His dwelling. Jadi jangan mengharapkan apalagi menuntut itu dari orang. So do not expect that from men. Setelah kita ini bukan rasul, tapi kita akan ingin menjadi berkat bagi sesama kita. We're not apostles, but we too want to be a blessing to others. Manakala kita mau menjadi berkat bagi orang lain, jangan kita mengharapkan apa-apa. Dan itu termasuk penghargaan. Whenever we want to be a blessing to others,
We should not expect anything in return, and that includes appreciation. Manakala kita melakukan sesuatu yang baik, lakukanlah karena itulah diri kita, bukan karena kita harus. Lakukanlah karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Whenever we do something good, do it because it is who we are as followers of Christ and not because we must. Jadi tidak soal apakah orang menghargai apa tidak. Yang penting Tuhan melihat dan Tuhan senang. So it doesn't matter whether people will appreciate us or not. What matters is that God sees and He is pleased. Mari kita lihat pelajaran yang kedua. Now let's take a look at the second lesson. Yaitu untuk menjadi berkat. Itu bukannya berarti membuat orang bahagia. Menjadi berkat berarti melakukan sesuatu yang baik buat orang. To be a blessing is not about making somebody happy. To be a blessing is to do good for somebody. Saudara, yang baik belum tentu menyenangkan dan nikmat. Kadang justru melukai. You see, what is good is not necessarily pleasant and enjoyable. Sometimes it even hurts. Tidak heran kadang saudara, orang yang menerima kebaikan kita tidak menghargai kita. It is no wonder that sometimes the person who receives our goodness does not appreciate us. Justru dia marah kepada kita. In fact, he might be resentful toward us. Dia tidak mengerti maksud baik kita. He may not understand our kind intention. Atau dia tidak siap untuk menerima yang baik itu. Or he may not even be ready to accept that which is good. Maka kadang waktu kita ingin menjadi berkat bagi orang, justru yang kita akan terima sesuatu yang tidak menyenangkan. Hence, expect undesirable response whenever we want to be a blessing to others. Inilah yang terjadi sewaktu kita menjadi orang tua, ya kan? This is what raising children is all about. Anak tidak selalu mengerti, apalagi menghargai apa yang kita perbuat buat anak. Children do not always understand, much less appreciate what we do for them. Kita yang ingin menjadi orang tua mesti siap untuk tidak dihargai, kadang malahan ditolak. We who want to be parents must be ready to be underappreciated. And worse yet, sometimes to be rejected. Saya tahu ini kadang melukai. I know it hurts. Setelah kita memberi semua kepada anak-anak kita, dia kok langsung bisa berbalik dan malah menyerang kita. After giving all that is good to our children, they can just turn around and revile us. Saudara jadi ingat, menjadi orang tua, menjadi berkat buat anak-anak kita. Dan bukan membuat anak-anak kita selalu bahagia. So you see, being parents is to be a blessing to our children. It is not about making them happy. Kita menjadi orang tua berarti menjadikan anak-anak kita baik. To be parents is about making our children good. Dan kita melakukannya dengan cara memberikan yang baik kepada anak kita. And we do that by giving them what is good. Mari kita lanjutkan kepada pelajaran kita yang ketiga. Let us now move on to our third lesson. Paulus berkata, kami lapar dan haus, tidak berpakaian, dipukuli dan tidak mempunyai rumah. We are hungry and thirsty, poorly clothed, beaten and homeless.
Kami bekerja dengan tangan kami. We labor, working with our own hands. Kami dimaki, tapi kami memberkati orang yang memaki kami. Being reviled, we bless. Dianiaya, kami tanggung. Being persecuted, we endure. Difitnah, kami menjawab dengan sabar. Being defamed, we entreat. Saudara, bukan saja Paulus memberitahukan mereka kesengsaraan yang mesti ditanggungnya gara-gara melayani mereka, tapi dia juga sedang memberitahukan mereka standar yang dipegangnya, standar yang diajarkan oleh Yesus. You see, not only is Paul telling them the pain and suffering he must endure because of ministry, but he's also sharing with them the standard that he tries to abide. Standard that Jesus taught and lived by. Jadi inilah pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik. So here's then the third lesson that we can glean. Menjadi berkat, kita pertama mesti menjadi contoh atau teladan kehidupan yang kita mau orang untuk peluk. To be a blessing, we must first become an example of the life we want people to embrace. Kita tidak bisa menjadi berkat buat orang bila hidup kita tidak konsisten dengan apa yang kita suruh orang untuk lakukan. We cannot be a blessing if our lives are inconsistent with what we are telling people to do. Dan sudah tentu kita tidak bisa menjadi berkat buat orang bila hidup kita berantakan. And we certainly cannot be a blessing if our lives are still a mess. Disebab Paulus meminta mereka untuk mencontohnya. Therefore, Paul urges them to imitate him. Contohlah dia yang bekerja dengan tangannya sendiri. Imitate him who labors with his own hands. Dia tidak mau menjadi beban buat orang lain, rather than becoming a burden to others. Saudara, pengerja Kristen selayaknya memang menerima gaji. Of course, Christian workers deserve to be paid. Paulus tidak menentang konsep ini. Paul was not against this idea. Bahkan dia sendiri mengajarkan ini. In fact, he taught it. Tapi kita tidak boleh memanfaatkan gereja atau orang yang mendukung kita. But we should not take advantage of the church or those who support us. Pengerja Kristen seharusnya hidup dengan sederhana, sehingga tidak menambahkan beban yang tidak perlu kepada orang, dan justru dapat membagi berkat dengan orang lain yang lebih perlu. Christian workers should lead a simple life, so we don't impose an unnecessary burden, and so we can share the blessings with those in need. Saudara, saya sengaja tayangkan foto pendeta Rick Warren. Beliau mantan gembala sidang di Saddleback Church, ya. Purposely, I have the picture of Rick Warren here on the screen. He's the former pastor of Saddleback Church in El Toro. Saudara, waktu buku-bukunya terjual, tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat kaya, saudara. You see, when his books were sold out, suddenly he became very wealthy. Tiba-tiba dia mempunyai uang yang begitu banyak, saudara. Nah, apa yang dia lakukan dengan uang yang begitu banyak? So what did he do with the money that he received? Saudara, dia menerapkan persembahan perpuluhan yang terbalik. Bukannya memberi 10%, dia memberi 90%. Instead of giving 10%, he gave 90%. Saudara, semua uang yang diterima dari gerejanya, dia kembalikan. And all the money that he received from the church, rightfully his.
he gave them back to the church. Apakah dia harus melakukan semua ini? Did he have to do any of this? Tidak. Apakah dia punya hak memberikan hanya 10% dan menyimpan yang 90%? Did he have the right to keep the 90% and only give the 10% as commanded by the Bible? Of course. Apakah dia harus mengembalikan gajinya yang diterima selama bertahun-tahun? Tidak, dia tidak harus mengembalikannya. Did he have to return all his salaries that he had received for years? No, he didn't have to. Tapi dia memilih hidup sederhana. But he chose to live a simple life. Salah satunya adalah saudara, dia mengambil komitmen, dia tidak akan hidup lebih daripada seperti biasanya. And one of the commitments that he made was that he would not live beyond the standard that he had been living to this day. Jadi misalnya saat itu saudara, dia punya satu mobil yaitu truk. Ya, truk Ford. Ya udah, dia nggak beli lagi yang baru saudara. He had a Ford truck, so he kept it. Saya tidak tahu ya sekarang masih sama karena itu sangat lama. Tapi poinnya adalah dia tidak mau mengubah gaya hidupnya. He doesn't want to change his lifestyle simply because of the fact now that he has the money. Pengerja Kristen seyogianya hidup sederhana. Christian workers should lead a simple life. Contohlah dia yang memberkati orang yang menyerangnya. Imitate him who blesses those who revile him. Nah saudara, bagaimana kita memberkati orang yang menyerang kita? How do we bless those who attack us? Susah sekali. This is tough to do. Reaksi kita adalah biasanya membalas kan? Our natural reaction is to retaliate. Saudara, langkah pertama adalah diam. The first step we take is to be still. Jangan membalas dengan mulut kita sewaktu kita diserang oleh orang. Do not answer back when we are under attack. Makin banyak kita memberikan jawaban dan makin cepat kita menembakkan jawaban kita, makin kita tidak bisa mengendalikan reaksi kita. The more answers we give and the quicker we give them, the less likely we can control our reaction. Jadi sewaktu orang menyerang kita, diam. So when people revile us, be still. Kedua, berdoalah bagi orang yang menyerang kita. The second step is to pray for those who attack us. Saudara, berdoa bagi orang yang menyerang kita adalah antidot untuk melenyapkan kebencian dan kemarahan. Praying for those who have wronged us is the best antidote to diluting our hate and anger. Makin kita berdoa bagi orang itu, makin kita lebih merasa bermurah hati kepadanya. You see, the more we pray for them, the more merciful we'll become. Tapi kita juga mesti berdoa buat diri kita, supaya kita tahu apa yang mesti kita perbuat. But we also need to pray for us so we will know what to do and not to do. Minta agar Tuhan menunjukkan jalan bagaimana kita menanggapi hal ini. Ask God to show us the way to respond. Dan langkah ketiga adalah manakala pintu terbuka untuk kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita, berbuatlah. The third step is whenever the door is open for us to do good to those who hate us, do it. Saudara, kejahatan takut kepada yang baik. Karena kejahatan tahu dia tidak bisa mengalahkan kebaikan. You see, evil is afraid of good because evil can never overcome good. Hati yang jahat
tidak mau melihat yang baik, tidak mau. Hati yang jahat maunya melihat yang jahat. An evil heart does not want to see good. It only wants to see evil. Jadi saudara, tidak heran orang yang jahat sewaktu menghadapi yang baik, dia tidak berkutik. Dia tidak tahu mesti berbuat apa. That's the reason when evil is faced with good, it just doesn't know what to do. Kenapa? Sebab kebaikan berada di luar wilayah kuasanya. You know why? Because good is outside of its territory. Maka sewaktu dia itu diperhadapkan dengan kebaikan, dia bingung mesti berbuat apa. That is why when it is faced with something that is good, it just doesn't know what to do. Seorang teman saya waktu masih remaja nakal, suka mengganggu orang lain. A friend of mine, when he was a teenager, he was a naughty boy. He liked to disturb other people. Nah saudara, salah satu orang yang sering diganggunya akhirnya menjadi pendeta. And one of the boys that he liked to disturb, in the end, that man became a pastor. I'm not talking about me, somebody else. Nah saudara, saya akhirnya ini berkenalan dengan orang yang sering diganggunya ini, yang sekarang dia udah jadi pendeta. Finally, years later, I met this man who was bothered, bullied by my friend after he became a pastor years later. Saudara, waktu saya bertemu dengan teman saya, dan teman saya tahu bahwa ini anak yang dulu sering dia bully ini nih ada di sini jadi pendeta. Dia langsung bercerita kepada saya. When my friend found out that this guy whom he bullied now is a pastor and is a friend of mine, he then told me this story. You know what, Paul? He said, one day I passed by his desk. Satu hari saya melewati meja dia lagi di sekolah ya, lagi nulis. You know what I did, Paul? Dia bilang, I just wipe his table clean. And then I walk. Terrible, yeah? But don't worry, this friend of mine now became a dear Christian. Nah, saudara, but then he said this to me. But you know what happened, Paul? I was expecting him to be angry at me, but instead of angry, he just stood up, he approached me, and he said this to me. If I were not a Christian, I would be very angry at you, but because I'm a Christian, I decided to forgive you. And then he walked out. My friends still remember what this dude said to him 30-something years ago. Obviously, what this guy said made an indelible impression. And you know what? He never bothered and bullied this guy anymore. Teman saya tidak pernah lagi tuh mengganggu dia. Because you know why? He did not know what to do. Goodness is outside of the territory of the evil one. Sambung. Contohlah dia yang bertahan meskipun dianiaya. Imitate him who endures when persecuted. Biasanya kita di bawah tekanan yang besar, kita ini ambruk ya. Under immense pressure, we tend to break down. Jadi kuatkan diri kita di janji Tuhan yang tercatat di Matius 5, 11 dan 12. So be strong in the promise of God as written in Matthew 5, 11 and 12. Diberkatilah engkau sewaktu orang menyerang engkau, menganiaya engkau, dan mengatakan hal-hal yang jahat tentang engkau demi aku.
bersukacitalah, karena besarlah upahmu di sorga. Karena begitulah mereka menganiaya para nabi yang sebelum engkau. Jadi saudara, lihatlah penganiayaan iman kita sebagai kehormatan. Bahwa Tuhan menganggap kita layak menderita demi namanya. Look at persecution of our faith as a badge of honor. That God consider us worthy to suffer for His sake. Ingat, kita tidak sendirian. Remember that we're not alone. Yesus Kristus sendiri mengalami penganiayaan bersama dengan Paulus, para nabi, dan juga para rasul. Even Jesus our Lord suffered persecution along with Paul, the prophets, and the apostles. Terakhir, contohlah dia yang menjawab dengan baik sewaktu difitnah. Imitate him who answers gently when he is slandered. Bagaimana kita menjawab dengan lembut sewaktu kita difitnah? How do we answer nicely when we are slandered? Nah saudara, biarkan Tuhan yang membela kita dan membuktikan kebenaran kita. Let God defend us and prove us right. Makin keras kita berusaha menjernihkan nama kita, makin besar tekanan atau perlawanan. The harder we try to clear our name, the greater the opposition. Jadi udah biarkan. Biar Tuhan nanti yang membela kita. So let it go. Let God do it. Untuk menjadi berkat, kita pertama mesti menjadi toladan kehidupan yang kita ingin orang untuk ambil atau peluk, ya. To be a blessing, we must first become the example of life that we want others to embrace. Orang mesti melihat Kristus dalam diri kita. People must see this Christ-like life in us. Waktu mereka melihatnya, mereka akan mau membuka pintu hati dan akhirnya menerima kebaikan yang kita bagikan kepada mereka. When they do, they will open their hearts and embrace the goodness we share with them. Saudara, berkat terbesar lahir dari kehidupan yang paling agung, yang mulia. Dan hidup yang paling mulia adalah hidup yang serupa dengan Kristus. The greatest blessing comes out of the greatest life. And the greatest life is the Christ-like life. Saya sengaja tayangkan gambar pendeta Billy Graham almarhum dan putrinya yang paling bungsu, Ruth. I purposely have the picture of Reverend Billy Graham and his youngest daughter, Ruth. Saudara, Ruth pernah berjalan sendiri, tidak mau mendengarkan nasihat. For time being, Ruth walked as he wished, refused to listen to others, sehingga akhirnya hidupnya mengalami masalah. In the end, she had a lot of problems. Tapi akhirnya dia sadar, dia mau kembali. But thank God, in the end, she realized the mistake that she had made and she decided to come back. Dan dia akhirnya memilih untuk pulang ke rumah. And she decided to come home. Dan dia bercerita, saudara, waktu dia pulang, orang pertama yang keluar menyambutnya adalah papanya, pendeta Billy Graham. She said when she got home, the first one to come out of the house to welcome her home was her father. Dan apa yang dikatakan oleh papanya begitu melihatnya, welcome home. Saudara, Billy Graham bukan hanya indah dan baik di luar, dia indah dan baik di dalam. You see, Billy Graham was not only good and beautiful outside, but he was also good and beautiful inside at his home with those closest to him. Dia tidak menyalahkan anaknya, memarah-marahi anaknya. You see, he did not lash out at Ruth, blame her for the mistake that she made and whatnot. No, she didn't.
He only said, welcome home. Welcome home. Jadi saudara, kalau kita hidup seperti Kristus, akan lahir berkat-berkat yang luar biasa dari hidup kita. You see, if we live a life of Christ, great blessings will come out of us. Great blessings. Sebelum saya akhiri, saya akan meninggalkan saudara dengan beberapa perenungan berikut ini. Before I conclude, I'd like to leave you with these thoughts. Pertama, saudara, Paulus ini menyamakan dirinya dengan orang yang terdakwa mati, yang dipamerkan sebelum dieksekusi. First, Paul equated himself with the death row convicts being paraded to their execution. Sekarang dia itu menyamakan dirinya dengan kotoran dan sampah. Now he equated himself with the filth and the garbage of the world. Dua-duanya contoh yang tidak baik. None was good. Tapi saudara, kita ngerti maksudnya ya, poinnya. Demi orang, dia bersedia kehilangan dirinya. The point is clear. For the good of others, Paul had rather lose himself entirely. Jadi inilah perenungan yang kita mau belajar ya. Here's the thought that I like all of us to learn. Kita yang memikirkan sedikit tentang diri kita akan memberi banyak atau menjadi berkat banyak buat orang. We who think little of ourselves will contribute much to others. Sebaliknya, kita yang memikirkan banyak tentang diri kita akan memberi atau menjadi berkat sedikit buat orang lain. Conversely, we who think much of ourselves will contribute little to others. Sebagai rasul, Paulus pokoknya memberi semuanya. As an apostle, Paul is all out. Dia tidak memikirkan banyak tentang dirinya, dia memikirkan banyak tentang orang yang dilayaninya. As an apostle, Paul is all out. He didn't think much of himself, he only thought much of others, those he served. Itu sebab mereka menerima berkat yang luar biasa dari kehidupan dan pelayanannya. Therefore, they received the utmost blessing from his life and his ministry. Jadi saudara, sukacita dan kemuliaan Paulus bukan berasal dari melihat dirinya maju dan berkembang, melainkan melihat orang menjadi diri yang terbaik sebagaimana Tuhan kehendaki. Paul's joy and glory didn't come from seeing himself excel or grow, but from seeing others become the best God wanted them to be. Inilah seharusnya sukacita dan kemuliaan kita pula. This is to be our joy and glory too. Suatu orang yang kita berkati bertumbuh menjadi diri yang terbaik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Inilah sukacita kita dan inilah kemuliaan kita. When those we bless grow to be God's best, that is our joy and glory. Inilah perenungan yang kedua. Here's the second part I'd like to leave you with. Pelayanan selalu pribadi. Ministry is always personal. Paulus melihat orang-orang yang dilayaninya sebagai anak-anaknya. Paul looked upon and loved these men and women as his children. Dan dia mengatakan ini sebagai kenyataan. When he said this, he was simply stating the fact. Jemaat di Korintus adalah buah pelayanannya. The church in Corinth was the fruit of his labor. Itu sebab penolakan mereka melukainya. That is the reason their rejection of him hurt him. Begitu cepat mereka melupakannya yang telah memberi yang semua dan terbaik kepada mereka. How quickly they forgot him, who have given all
and given all his best. Jadi saudara, ini yang kita mau renungkan. Barang siapa ingin terlibat dalam pelayanan dan menjadi berkat buat orang, mesti siap terluka. Whoever wishes to be involved in ministry and be a blessing to others must be prepared to hurt. Karena kita sangat peduli, maka kita akan sangat terluka. Because we care deeply, we'll hurt deeply. Inilah jalan Tuhan. Jadi jangan ambil jalan yang lain. This is the way of God. So don't take another route. Jangan jadikan pelayanan sebagai sebuah pekerjaan yang profesional. Do not turn ministry into a professional job. Saya masih ingat nasihat dari dosen saya waktu saya itu belajar counseling. I still remember the advice given by my professor when I was studying counseling. Dia berkata begini, this is what he said. Kalau kamu berusaha memperlihatkan, menunjukkan kepada klienmu bahwa kamu itu peduli sama dia, itu berarti kamu sebetulnya nggak peduli. He said this to us. If you try hard to impress your client that you care for them, it shows that you don't actually care. Saudara, mempedulikan sesuatu yang harusnya alamiah. Kita tidak harus mengusahakannya. You see, to care is something that is to come out naturally. You don't have to work hard to care. If you have to work hard to care, it simply means you don't care. That's why you have to work hard. Yang ngerti ya, kalau kita sungguh-sungguh peduli, kita tidak usah kerja keras menunjukkan kita peduli, langsung kok keluar. Kalau kita menunjukkannya berusaha keras, ya memang nggak peduli sebetulnya. Jadi kita yang mau melayani Tuhan, nggak boleh ya menjadikan ini sebagai sesuatu yang profesional, melakukan sebagai sebuah pekerjaan. Yeah, we want to be involved in ministry. We should not turn it into a professional job. No. This is a personal job. And it comes with the territory because it is personal. When they hurt you, you get hurt. That's the way it is. Saudara, mungkin saudara pernah melihat film Unbroken. Perhaps some of you have seen the movie Unbroken. Ini adalah tentang seseorang bernama Louis Zamperini. Sebab Louis Zamperini ya. Dia seorang pelari yang pernah berlari saudara di Olimpiade. Tapi yang membuat dia sangat terkenal adalah dia itu tuh ditangkap dan harus ya bertahan hidup di penjara Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua. He was an Olympic distance runner who endured and survived Japanese prison camp during World War II. Saudara, dia itu ditangkap di Lautan Pasifik. Suatu pesawatnya itu kandas dan dia terapung-apung dirakit selama 47 hari. You see, he was captured in the Pacific Ocean after his plane crashed, and he drifted on a raft for 47 days. Nah, saudara, selama 2 tahun dia itu ditangkap di penjara Jepang. Dia itu dianiaya habis-habisan, disiksa habis-habisan. During his 2-year imprisonment, he endured much torture. Nah, tapi saudara, karena imannya pada Yesus, dia tidak menjadi pahit terhadap orang-orang yang menganiayanya. But because of his faith in Jesus, he did not become bitter toward his captors. Nah, itu gambar dia suatu dia melayani di Angkatan Udara, dan itu gambarnya di tengah waktu dia berlari ya. That's his picture when he served in the Air Force, and he was the middle guy out of the 3 runners. Saudara, kakaknya lah yang bernama Pete yang melatihnya menjadi pelari. You see, it was his brother Pete who first trained him to be a runner. Nah, ternyata saudara, olahraga inilah yang
ternyata itu begitu mempengaruhi dan menolongnya, suatu dia harus menghadapi pukulan-pukulan secara fisik dan emosional. You see, it was an exercise that proved to be pivotal in his later physical and mental challenges. Nah, inilah nasihat yang diberikan oleh Pete kepada adiknya ya, si Louis. This was the advice that Pete used to give to Louis. Bagus sekali ya. A moment of pain is worth a lifetime of glory. Bahasa Indonesianya, kesusahan sehari bernilai kemuliaan selamanya. Kesusahan sehari bernilai kemuliaan selamanya. Jadi inilah yang kita lakukan di dalam melayani Tuhan dan menjadi berkat buat satu sama lain. Kita memang akan harus kadang-kadang mengalami derita. And this is what we have to encounter and experience in being a blessing to others. At times, we must endure the pain. But keep in mind, a moment of pain is worth a lifetime of glory. Saya akan akhiri dengan cerita ini. I'll end with this story. Beberapa waktu yang lalu, saudara, seorang rekan dalam pelayanan menceritakan pergumulannya. A while back, a friend in ministry shared with me her struggle. Dia ini sering meragukan apakah dia telah menjadi berkat buat orang. She often doubted whether she had been a blessing to others. Nah, saya memberitahukan dia. This is what I told her. Tuhan memakai orang menjadi berkat secara profesional melalui pekerjaan mereka, tapi juga Tuhan memakai orang menjadi berkat secara personal, yaitu lewat relasi-relasinya. God uses some to be a blessing professionally through their works, but God uses some personally through their relationships. Saya ini juga waktu tulis ini ingat Santi ya. When I wrote this, I remember Santi. Sebab saya lihat inilah yang Tuhan lakukan lewat hidupnya. And this is what I see God does through her life. Dia menjadi berkat lewat relasi dengan orang. She's become a blessing through relationships. Nah, saudara, saya kemudian menekankan kepada dia bahwa rekan dalam pelayanan ini, Tuhan memakainya menjadi berkat secara personal. And that's how God uses her to be a blessing, personally. Saudara, saya sengaja ya taruh gambar ini, saudara. Gambar yang di satu lagi adalah gambar C.S. Lewis, yang satu lagi gambarnya J.R.R. Tolkien. Dua-duanya pengarang yang sangat dikenal ya. Both are well-known authors. Saudara, C.S. Lewis, profesor junior, sewaktu J.R.R. Tolkien, profesor senior di Oxford, di Inggris. So, Lewis was actually a junior professor at Oxford when J.R.R. Tolkien was the senior professor. Lewis tidak punya tempat kantor saat itu. Siapa yang buka pintu? Tolkien. At the time, Lewis had no office, so Tolkien said, "Just join me in my office." Dan gara-gara itu, saudara, mereka berteman baik. And because of it, they became good friends. Lewis ateis, Tolkien seorang anak Tuhan. Lewis was an atheist at the time, while Tolkien was a man of God. Dan dari pertemanan relasi itu, Lewis terpengaruhi oleh Tolkien, dan akhirnya kita tahu Lewis menjadi seorang Kristen. And because of that relationships, Lewis became a Christian. Dan kita tahu pada akhirnya Lewis menulis begitu banyak buku
tentang iman Kristen. And we all know that in the end, C.S. Lewis wrote a lot of books about Christian faith. Saudara, Tuhan memakai Tolkien menjadi berkat lewat relasi. God used J.R.R. Tolkien, the Lord of the Rings, by the way, to be a blessing through relationships, personally. Saudara, kita harus mengakui kebanyakan justru dipakai Tuhan menjadi berkat secara personal, bukan profesional. In fact, by and large, that's how God uses us personally. Jadi, sediakanlah diri kita kepada Tuhan untuk dipakai menjadi berkat buat satu sama lain, tapi juga bersedialah membayar harganya. So be available to God to use us as a blessing for one another, but be ready to pay the expenses. Saya tayangkan gambar yang muda itu John Ortberg, seorang pendeta dan seorang penulis masih hidup. Yang lebih tua adalah Dallas Willard, yang seorang dipakai Tuhan menulis begitu banyak buku tentang iman Kristen. Yeah, the young one is John Ortberg, he's still alive. The older one is Dallas Willard, he already died. Dallas Willard itu seorang profesor filosofi. Waktu John Ortberg baru lulus, dia ini menulis surat kepada C.S. Lewis yang sudah begitu terkenal, dan dia berkata, saya ini baru lulus, mau menjadi hamba Tuhan, apa nasihat yang bisa saudara berikan kepada saya? He wrote to Dallas Willard and he said, I just graduated from seminary and I'm going to start my first ministry. What kind of tips? Do you have any tips for me? Saudara, bukan saja Dallas Willard menjawab suratnya Ortberg, dia mengundang Ortberg datang ke rumahnya. Not only did he respond to Ortberg's letters, gave him the answer that he needed, he invited Ortberg to come to his house. They all live in Los Angeles at the time. Dan dari situ, saudara, lahirlah persahabatan. Dari situ mereka sering koresponden, hubungan, dan dari situ Ortberg sering datang ke rumahnya Dallas Willard. And out of that, saudara, came out this friendship between the two of them. Not only would they correspond to each other, but Ortberg would come and visit Dallas Willard a lot in his home. Sekali lagi kita lihat, saudara, Dallas Willard menjadi berkat secara pribadi. As we can see, Dallas Willard became a blessing, personal blessing to John Ortberg. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sekarang memohon bantuan-Mu untuk kami menjalankannya. We have heard your word, oh Heavenly Father. Now we pray for your help that we can carry it out. To be a blessing, personal blessing to each other. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Terima kasih Pastor Paul. Thank you so much for God's word. It's not easy to be God's blessing. Tidak mudah ya untuk menjadi berkat. Tapi maukah kita tunduk kepada otoritas Tuhan untuk mematuhi firman Tuhan? But let us obey Him, even though it's hard. Mari kita nyanyikan karya terbesar. Kita ingat bahwa Tuhan sudah memberikan pemberian yang terbaik buat kita, maka dari itu kita mau tunduk kepada Tuhan.
we remember that He has the gift, the best gift for us. That's why we want to be a blessing for others. Mari kita bernyanyi karya terbesar. bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita
ketika di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. You may sit. Silakan duduk. Kita akan menikmati persembahan pujian berjudul Trust His Heart yang dibawakan oleh Tommy and Rowena Hanjoyo.
song, we can always trust His heart. Sekarang waktunya kita membawa persembahan syukur kita. Mari saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang dalam surga, our Father in heaven, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu dan berkat-berkat yang Tuhan telah curahkan dalam hidup kami. Thank you Lord for all the sacrifice that you done and for all the blessing that you gave us. Tuhan, siapalah kami untuk meragukan kekuasaan dan kekuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Who are we Lord to question and doubt your power and sovereignty in our life? Biarlah kami terus boleh percaya kepada Tuhan selalu dalam keputusan kami. Lord, may we always trust your heart in our life. Tuhan, saat ini kami ingin memberikan dan menjadi berkat bagi gereja ini dan juga bagi banyak ministry yang gereja ini support. Lord, right now we want to give and become a blessing for this church and also for the ministries that this church supports. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Engkau telah limpahkan pada kami melalui pekerjaan kami dan gaji-gaji kami. Thank you Lord for the trust that you bestow upon us through our work and through the salaries that we receive from you, Lord. Semua dari kamu Tuhan. Everything comes from you. Berkati persembahan ini. Bless this offering. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menikmati pujian persembahan syukur yang akan diiringi oleh praise team dan dinyanyikan oleh Kimberly Wong. Judulnya Hanya Engkau. Hanya
Thank you, Kimberly. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah ini menyanyikan lagu segala puji syukur, dilanjut oleh dengan haleluya ku mau nyanyi. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Mari saya bacakan pengumuman. The English version will be on the monitor. Just to save time, saya akan membacakan. I will read the Indonesian version. Pengumuman pertama, perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Harap jemaat berdoa dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk acara ini.
Yang kedua, hari ini kita akan mengadakan baby shower untuk saudara Stephanie Cecilia dan ini bapaknya yang bertanggung jawab jam 3.30 di ruang Sunday School. Semua wanita dan sebenarnya husband juga diundang untuk hadir bila available ya. Sehabis kebaktian dan sebelum makan siang, ibu-ibu mempunyai anak yang mau didoakan, Moms in Prayer harap berkumpul di ruang Sunday School untuk mendoakan mereka. Mari kita yang ibu-ibu, mari kita mendoakan satu sama lain dan we get to know each other ya melalui doa ini juga. Nah, kumpul di Sunday School Piano Room. Piknik gereja akan diadakan Sabtu 8 Juli pukul 10 AM di Frank Regional Bonelli Park, San Dimas, California. Untuk keterangan lebih lanjut, harap menghubungi saudara Richard Budiman. Bisa berdiri, Pak Richard. Ya, ini yang bisa direpotkan, silakan. Piknik akan diadakan secara potluck. Semua jemaat diundang untuk hadir. Hari ini ada latihan paduan suara dan angklung. Yang keenam, terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Yang sudah siap, prepare to get hurt, juga kita ada posisi untuk kalian ya, sesuai khotbah tadi ya. Cuma bercanda. Selamat datang kepada yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Ada kiranya yang baru pertama kali datang? Is there anyone come here for the first time? Bisa berdiri? Can you stand up and please introduce yourself? What's your name, sir? Oh, lady first. What's your name? Ruth, welcome. How about you, sir? What's your name? Nama saya John Choi. Saya Korean American. Thank you so much. Sekarang Please. saya tinggal di Malaysia. Oh. Oleh itu saya sekarang ada vacation. Saya kerja Malaysia. Dan saya vacation, saya mau suka hadir bersama-sama. Puji Tuhan. We love to see you next time, next week. If we don't have a church yet. Ya, tapi cuma vacation doang ya. If you have another vacation, we love to see you. Selamat ulang tahun untuk Ratna Hardia Dinata. Pak Han Lim, happy birthday. Cici Tralau, happy birthday. Jason Lane, anaknya happy birthday. Jason. Lance Wong, happy birthday. Kevin Ginta, happy birthday. Brandy Sudarto, happy birthday. Kehadiran dan persembahan minggu lalu tercantum di bulletin dan pelayanan minggu depan juga sudah tercantum. Mari kita berdoa untuk ibadah. Our Father in Heaven, Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan peringatan bahwa kami mesti patuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, Lord, thank you Lord for the reminder that we have to be a blessing for others and we have to obey you, Lord. And Lord, may we be small compared to your glory, Lord. Tuhan, biarlah kami semakin kecil dan Engkau semakin mulia. Tuhan, berkatilah juga fellowship yang akan kami nikmati. Biarlah kami boleh mengutarakan berkat-berkat dan percakapan yang membangun satu sama lain. Lord, please bless the fellowship that we're going to enjoy. May whatever we say is a blessing for others and build each other up. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.